Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. La ilaha illallah, la matluba illallah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Cai Mikdad untuk syiar sahabat Unyu. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita akan mengurai bagaimana hikmah berkurban yang telah dilalui oleh umat muslim seluruh dunia. Alhamdulillah, di tanggal 20 Zulhijjah ini Allah kembali pertemukan kita. Semoga Allah pertemukan kita bukan hanya Allah kasih sehat, tapi semoga kasih sehat dohir dan batin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ada sebagian pertanyaan bagaimana untuk yang berkurban. Di antara hikmah berkurban, yang pertama adalah satu ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Ketika hamba Allah bisa berkurban, di kemarin tanggal 10, bahkan 11, 12 sampai hari Tasyrik berkurban, di antara hadis riwayat Tirmidzi, Allah akan memberikan kehebatan untuk orang-orang yang berkurban, dan di antara cinta yang akan diberikan cinta oleh Allah untuk hamba-hamba yang bisa berkurban. Kenapa demikian? Karena di antara hikmah berkurban, ketika seorang hamba Allah bisa berkurban, ketika dipotong mau sapi atau domba yang untuk berkurban kita di tahun ini, ketika seluruh yang keluar darahnya dari kurban tersebut, seluruh penghapusan dosa yang akan diberikan untuk orang yang berkurban. Bahkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, setiap helai rambut dari kambing, dari kibas, dari sapi yang kita kurbankan di hari raya kurban, semua akan membacakan istighfar untuk yang berkurban tersebut. Dan nanti Allah akan berikan lagi untuk orang-orang yang berkurban, akan kembali dan akan bertemu kembali kepada orang-orang yang berkurban tersebut. Subhanallah, alhamdulillah. Itu yang pertama. Dan hikmah yang kedua untuk berkurban, cirinya di antara orang-orang yang Islam itu adalah dengan berkurban. Kenapa? Yang pertama akan meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah. Karena ketika Allah memberikan kemampuan yang banyak, bahkan materi yang banyak, maka di sana kita harusnya memang berkurban. Tapi ternyata apa yang terjadi dengan umat Rasulullah SAW, ternyata kurban itu lebih mahal daripada kita kredit motor dan mobil. Padahal pahala berkurban itu lebih dahsyat yang akan Allah berikan bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Tapi ternyata umat Rasulullah SAW itu lebih mementingkan apa urusan bukan di akhirat. Ternyata nilai kurban tersebut lebih mahal daripada apapun yang Allah berikan. Tapi mudah-mudahan yang bisa berkurban, alhamdulillah. Bahkan banyak orang-orang yang mencicil untuk berkurban. Bahkan ketika dia mampu tidak berkurban, naudzubillahi min dzalik. Tapi semoga kita termasuk golongan-golongan yang kita mampu atau tidak mampu, kita berusaha untuk berkurban insya Allah. Dan untuk hikmah berkurban untuk yang ketiganya, di antaranya menegakkan syiar agama Allah. Kita bisa buka di surat Al-Hajj ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati zanatin tajri min tahtihal anharu yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'luwa wa libasuhum fiha haurir. Sungguh kata Allah, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara dan pakaian mereka dari surga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan di antara hikmah berkurban, di antara yang keempatnya bentuk syukur, itu pun dibuka oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah, di antaranya ayat 152.
Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ketika engkau ingin bersyukur kepadaku, bersyukurlah kepada Allah. Sesungguhnya engkau sedang bersyukur kepada dirimu sendiri. Wah, Masya Allah. Ketika engkau bersyukur kepadaku, aku akan memberikan syukur itu kepadamu. Ketika engkau mengingatku, aku akan lebih mengingat kepada dirimu. Wahai hamba Allah, Masya Allah. Jadi ketika kita dekat dengan Allah, Allah lebih dekat daripada kita. Ketika kita mengingat Allah lebih dekat, Allah ternyata lebih dekat daripada urat nadi kita. Subhanallah, walhamdulillah. Dan untuk hikmah kurban, untuk yang kelimanya, kurban itu ternyata lebih baik daripada sedekah. Subhanallah. Dan untuk yang keenam, untuk hikmah berkurban, mengingat ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anak kesayangannya Nabi Ismail alaihissalam, begitu berat perjuangannya. Mudah-mudahan kita bisa meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kita belum bisa berkorban apapun untuk dunia, bahkan untuk agama kita, tapi ternyata kita diberikan contoh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana ketakwaan, kehebatan kepada Allah, bahkan ditunjang kehebatannya oleh putranya sendiri Nabi Ismail alaihi salam. Apa yang terjadi ketika Allah perintahkan untuk menyembelih? Tidak ada gentar ketakutan dari Nabi Ismail alaihi salam, bahkan yang memberikan semangat kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, wahai ayahandaku, ketika engkau melakukan perintah Allah, maka laksanakan perintah Allah supaya aku termasuk orang-orang yang akan menghuni surganya Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan ketika kita gambarkan hikmah berkurban, semoga kita bisa meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Selamat untuk para hamba-hamba Allah, untuk sahabat Unyu juga yang sudah berkurban di tahun ini. Semoga kurban kita diterima oleh Allah dan kita bertemu dengan kurban yang diberikan di tahun ini. Mudah-mudahan kita bertemu dengan tema yang lain bersama Zaim Mikdad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.